Oke, baik semuanya teman-teman. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang banget nih kita setiap hari Kamis selalu mengadakan acara rutin seminar kesehatan Dokter Winda dengan topik-topik yang sangat menarik dan juga topik-topik yang bisa membuat kita semakin belajar dan juga tahu tentang kehebatan dari manfaat buah coklat ya dari cocoa flavanol. Baik, untuk malam hari ini tema kita adalah penyakit yang memang sering banget dijumpai mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa ya, yaitu migrain atau sakit kepala ya. Ternyata kokoa bisa membantu untuk penanganan penyakit tersebut loh ya. Nah, nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat karena saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Boleh kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo dok. Oke, baik. Sudah siap ya dok ya materinya, manfaat cocoa flavanol untuk migrain. Saya persilakan Dokter Winda untuk menjelaskan materinya. Sudah muncul di layar handphone atau laptop. Dan pastikan teman-teman Oke. selama Dokter Winda menjelaskan untuk tidak menyalakan mikrofon demi ketenangan bersama ya. Baik, kalau begitu silahkan dokter. Oke, thank you di semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya, semoga semua sehat dan aman ya. Mungkin ada yang masih di jalan, hati-hati ya kalau masih di jalan. Kalau yang udah di rumah, wah ada enak banget nih, udah santai, udah selesai makan malam, udah mandi, udah beberes, udah tinggal santai-santai aja nih kita dengerin Semcast hari ini. Nah, topik yang mau saya bawain malam ini saya mau bawain topiknya adalah tentang migrain. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang cukup familiar kali ya dengan migrain. Saya sendiri lumayan salah satu penderita migrain juga soalnya ya. Jadi ini topik yang lumayan familiar nih dengan saya secara pribadi. Yuk kita bahas. Slide. Migrain itu mungkin beberapa sudah lumayan tahu lah ya. Migrain itu kan orang pada bilang tuh sakit kepala sebelah gitu ya. Lebih tepatnya lagi sebenarnya migrain itu adalah sakit kepala yang rasanya itu berdenyut dan biasanya terjadinya itu hanya pada satu sisi kepala aja. Sisi kanan kadang-kadang ada juga. Nah, menurut hasil penelitian WHO, ternyata banyak loh penderita migrain. Dari total populasi manusia berusia 18 sampai 65 tahun aja yang pernah melaporkan sakit kepala, itu 30% diantaranya adalah penderita migrain. Makanya no wonder kita lumayan banyak yang familiar dengan migrain ini, apalagi perempuan. Slide. Nah, migrain ini juga sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada namanya migrain tanpa aura, ada migrain dengan aura, ada juga aura migrain tanpa sakit kepala. Nah, aura itu emang apaan sih? Nah, aura itu adalah tanda-tanda yang mengawali sakit kepala migrain. Jadi, biasanya tuh sebelum migrain ini muncul, itu tuh ada tanda-tandanya dulu gitu ya. Kalau yang migrain tanpa aura, ini dia namanya juga tanpa aura ya, berarti nggak ada tanda-tanda yang mengawali sakit kepala migrainnya. Jadi tiba-tiba aja gitu, lagi antang-antang, tiba-tiba, nah migrainnya kumat. Nah ini tuh biasanya migrain tanpa aura ini itu didiagnosisnya itu setelah pasien diketahui memiliki sejarah serangan migrain itu setidaknya sebanyak 5 kali. Jadi memang nggak selalu ya orang itu mengalami migrain tanpa aura. Jadi memang khasnya dari migrain ini justru adalah migrain dengan aura gitu ya. Jadi ada tanda-tanda sebelum sakit kepala migrainnya muncul. Tanda-tandanya apa aja? Bisa ada gangguan dalam penglihatan ya, ada seperti melihat kilatan cahaya, terus juga mengalami kekakuan pada leher, kesemutan pada anggota tubuh, ngerasa badan kayak nggak enak gitu ya.
Nah, biasanya tuh sebelum sakit kepala yang muncul, gejala-gejala ini muncul dulu, tanda-tanda ini muncul dulu. Nanti baru beberapa jam kemudian barulah muncul migrainnya. Nah, ini yang sebenarnya paling banyak kasusnya, makanya disebut sebagai migrain klasik. Nah, ada juga mengalami justru aura migrain dialamin, tapi nggak ada sakit kepalanya, gitu ya. Jadi ngerasain auranya ya atau gejala-gejala tadi, ada kayak gangguan, ada kilatan cahaya pada penglihatan, ada kaku di leher, kesemutan, tapi sakit kepalanya nggak muncul-muncul. Nah, ini tetap disebut juga aura migrain, tapi tanpa sakit kepala. Slide. Nah, jadi memang migrain itu dia bertahap gitu ya, ada tahapan-tahapan dari proses sampai muncul migrainnya ini. Mulai dari fase prodrom, fase aura, ya tadi ya muncul gejala-gejalanya, lalu sakit kepala yang baru muncul, habis itu postdrom, dan biasanya juga itu diikuti dengan gejala penyerta. Gejala penyertanya itu bisa mual, muntah, ataupun sampai ada yang beberapa yang sampai mengalami pingsan atau kehilangan kesadaran. Slide. Nah, kalau untuk penyebab migrain sendiri sih sebenarnya itu belum jelas ya diketahui apa penyebab migrain. Cuman memang ada beberapa hipotesa atau dugaan-dugaan yang diduga oh ini kayaknya bisa menjadi pemicu untuk migrain deh gitu. Apa aja sih? Bisa karena perubahan hormon. Makanya kenapa wanita lumayan sering nih, lumayan banyak mengidap migrain ini. Banyak wanita yang mengidap migrain ini karena pada wanita tuh sering mengalami yang namanya perubahan hormon minimal pada saat menstruasi. Pada saat mau menstruasi terjadi perubahan hormon, ya kan? Ya minimal menstruasi sebulan sekali. Makanya, no wonder biasanya migrain ini juga menjadi salah satu gejala PMS pada wanita. Lalu juga bisa juga karena pemicu emosional diri. Nah, mungkin nih ada juga nih teman-teman beberapa yang pernah ngalamin ya, terlalu senang ya saking girangnya atau mungkin ceritanya itu ketawa-ketawa saking gelinya, kebanyakan ketawa itu malah akhirnya malah jadi sakit kepala. Pernah ngalamin nggak? Soalnya saya juga pernah ngalamin ya. Pas lagi ketawa-tawa sama teman-teman saking ketawanya itu bener-bener terlalu girang, itu malah setelahnya malah jadi sakit kepala, malah jadi migrain. Itu bisa ya. Bisa juga karena kita marah-marah, bisa juga karena kita terlalu sedih ya. Nah, faktor-faktor emosi ini juga bisa menyebabkan migrain. Lalu bisa juga pemicu fisik. Fisik itu seperti mungkin kita kecapean, kita kurang istirahat, kurang tidur ya, habis olahraga berat itu juga bisa memicu migrain juga. Lalu bisa juga karena faktor pemicu dari pola makan dan juga bahan makanan. Nah, bisa juga nih karena faktor telat makan ya, diet yang berlebihan atau malah makan yang berlebihan. Makan yang terlalu tinggi garam, terlalu tinggi mecin, MSG, ataupun terlalu tinggi gula juga bisa memicu migrain. Lalu bisa juga faktor pemicunya pun dari lingkungan, mungkin karena faktor kepanasan ya, overheat, terus juga bisa karena terlalu bising, ya, itu juga bisa memicu migrain juga, atau juga karena faktor obat-obatan. Selain Nah, kalau biasanya kalau seandainya kita mengalami migrain ini, apa yang kita lakukan sih? Ya sebenarnya sih sama halnya seperti kita kalau sakit kepala ya, kita akan konsumsi obat pereda sakit. Atau bisa juga triptan, dan juga biasanya karena bagi yang ada gejala penyertanya seperti mual, juga disertai dengan obat anti mual, dan atau juga TMS atau transcranial magnetic stimulation. Slide. Nah, mungkin bagi yang sudah pernah ngerasain migrain nih, tahu nggak enaknya migrain itu. Ibarat kata, kalau saya sih secara pribadi ya, daripada yang sakit cuma sebelah, mendingan dibagi rata aja ke seluruh kepala. Itu lebih mending. Karena kayaknya kalau umpamanya cuma sebelah itu berdenyutnya sangat-sangat nggak enak banget. Makanya kalau bisa kita cegah migrain, lebih baik dicegah deh karena sangat tidak nyaman ya. Dan biasanya migrain ini juga bedanya dengan sakit kepala yang biasa, itu memang lebih bandel gitu ya, lebih tidak lebih mudah diredakan.
sakitnya dibandingkan sakit kepala yang biasa. Makanya kalau bisa kita cegah itu akan lebih baik. Cara mencegahnya gimana? Hindari konsumsi obat-obatan tertentu yang bisa memicu terjadi migrain. Seperti apa? Memang kadang-kadang ya seperti obat antihipertensi, obat kolesterol, itu tuh bisa memicu migrain. Tapi ya kadang-kadang kan kita konsumsi obat hipertensi, obat kolesterol juga karena kan butuh juga ya. Mungkin kita memang tergantung juga dengan obat-obat tersebut. Tapi memang dia punya efek samping dapat memicu migrain juga. Lalu istirahat yang cukup. Ingat, tadi salah satunya begadang juga bisa bikin migrain, bisa memicu migrain juga. Makanya istirahat yang cukup dan teratur. Nah, kadang-kadang kita terpacu nih cuman istirahat yang cukup aja. Kita orang dewasa idealnya tidur itu adalah 6 sampai 8 jam. Tapi 6 sampai 8 jam ini pun baiknya memang pada malam hari. Nah, kadang-kadang nih kita justru tidurnya malah dari pagi sampai siang, malamnya malah begadang. Ini juga bisa resiko memicu migrain. Lalu tentunya juga jangan cuman kebanyakan istirahat, tapi juga tetap olahraga yang teratur. Karena kalau kita olahraga teratur, itu akan membantu juga aliran darah kita bisa lebih lancar. Dan jangan lupa cairan harus cukup. Nah, cairan yang cukup ini sebenarnya relatif masing-masing orang. Rumusnya adalah 30 mili dikali berat badan. Ya, dan 30 mili dikali berat badan dihitung aja deh tuh tergantung berat badan teman-teman masing-masing berapa. Dikali 30 mili, segitulah kebutuhan cairan teman-teman masing-masing. Lalu juga hindari konsumsi minuman alkohol, hindari stres, dan juga konsumsi antioksidan untuk balancingnya. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Coco Flavanol, ada varian yang original, DTM Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Men. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan selalu ngomongin soal kepalanya yaitu polyphenol. Nah, polyphenol ini kan terkenal akan manfaat utamanya sebagai antioksidan. Makanya flavanol pun punya manfaat sebagai antioksidan juga. Tapi ternyata nggak cuma itu manfaat dari flavanol, teman-teman. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Nah, cuman memang agak nggak gitu gampang nih kita untuk mendapatkan kadar flavanol yang tinggi pada kokoa karena biasanya metode pengolahan biji kakao itu cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Makanya dibutuhkan metode pengolahan biji kakao yang khusus yang bisa mempertahankan kadar flavanol tetap tinggi untuk kita konsumsi. Slide. Nah, di sini untungnya perusahaan kita itu Barry Callebaut udah ketemu metodenya. Bahkan metodenya ini sudah dipatenkan dan di dunia hanya Barry Callebaut saja yang bisa menggunakan metode ini. Bahkan sudah diberi brand Acticoa. Nah, Acticoa ini merupakan bubuk kokoa hasil dari proses yang telah dipatenkan, di mana proses pengolahan tersebut telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol awalnya. Jadi di Acticoa itu kadar flavanolnya bisa terjaga tetap tinggi. Dan Acticoa ini menjadi bahan baku semua lini produk cocoa flavanol FHI. Baik. Selain itu juga ada kandungan-kandungan lain juga yang tentunya juga semakin mendukung kesehatan secara keseluruhan, mulai dari Centella asiatica. Centella asiatica itu mungkin memang terkenal banget populer beberapa tahun belakangan ini tuh untuk kulit ya, tapi ternyata nggak cuma itu aja. Centella asiatica juga bagus karena dia punya manfaat untuk antimikroba, anti diabetes, anti peradangan, hingga anti depresan. Selain Central Asiatica ada juga black garlic. Kalau kita ngomongin black garlic, wah ini lagi ya. Ini dia spesial banget karena dia tidak hanya semata-mata seperti garlic yang biasa ya atau bawang putih biasa. Kita tahu manfaat bawang putih itu bagus banget untuk kolesterol, untuk tekanan darah. Nah, black garlic ini adalah versi fermentasi dari garlic atau bawang putih. Nah, sehingga dia itu memiliki kekuatan antioksidannya itu berkali lipat dibandingkan dari garlic atau bawang putih. Nah, sehingga dia itu punya kemampuan yang juga berkali lipat lebih kuat dibandingkan bawang putih.
ya. Dia itu punya kandungan tidak hanya polifenol, fenol, alkaloid, flavonoid, tapi dia juga punya S-alilsistein yang dimana sering sekali dimanfaatkan di bidang-bidang kesehatan seperti untuk mengatasi kanker, tumor, miom, mengobati kolesterol dan darah tinggi, membersihkan darah dan sebagai antitoksin, memperbaiki sistem pencernaan dengan detoksifikasi, bahkan bisa untuk mencegah stroke, Alzheimer, dan membantu mengontrol gula darah, serta meringankan penyakit Parkinson. Slide. Lalu ada yang berikutnya ada kandungan vitamin B7. Vitamin B7 ini juga sebenarnya, atau biotin ya, sebenarnya ini juga cukup populer juga sebenarnya lebih ke untuk rambut. Ya, selama ini tuh lebih ke estetika ya untuk rambut. Dia bagus banget untuk kesehatan kulit, rambut, mata, hati, dan sistem saraf. Tapi ternyata nggak cuman itu aja. Karena ternyata vitamin B7 itu punya peran yang penting, terutama dalam metabolisme. Metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Di mana biasanya seiring kita pertambahan usia, kemampuan metabolisme sel-sel tubuh kita juga sudah mulai mengalami penurunan. Dan dengan vitamin B7 itu bisa membantu untuk meningkatkan kembali metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak kita. Lalu tentunya ada juga vitamin C. Vitamin C ini juga lumayan terkenal ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi sebenarnya gimana sih cara dia meningkatkan daya tahan tubuh? Karena ternyata vitamin C itu menjaga struktur kolagen yang merupakan apa namanya pembentuk dari dinding sel ya, di mana semua jaringan sel-sel tubuh kita itu punya dinding, dan dinding itu namanya aja udah dinding, dia adalah benteng pertahanan untuk melindungi yang ada di dalamnya ya, yaitu inti sel yang mengandung DNA kita. Nah, kalau kita punya dinding yang kuat, otomatis bisa melindungi yang di dalamnya. Maka yang penting banget nih untuk menjaga struktur kolagen tetap komplit atau 100% kuat. Nah, inilah dengan bantuan vitamin C itu bisa menjaga struktur kolagen. Makanya vitamin C ini juga tidak hanya sekedar untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dia juga efektif dalam menyembuhkan kasus-kasus seperti patah tulang, memar, perdarahan kecil, dan juga luka ringan. Lalu tentunya ada juga cysteine. Cysteine ini juga lebih lagi untuk memberikan ekstra produksi antioksidan untuk membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, tentunya kalau ngomongin soal studi klinis sebenarnya sih sudah ada banyak sekali ya. Bahkan teman-teman bisa ngelihat atau nyari sendiri di Google, itu tinggal searching studi klinis Coco itu udah banyak ya. Eh, Ini salah satunya, ya. Ada salah satunya studi klinis yang meneliti kokalpropanol dengan fungsi endotelium. Jadi ternyata dari hasil studi klinis ini, konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu sudah mulai bisa meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Gunanya untuk apa? Nitric oxide inilah nanti yang akan membuat kita punya pembuluh darah itu menjadi elastis. Kalau pembuluh darah kita elastis, aliran darah kita bisa lebih lancar. Slide. Nah, tentunya ini juga akhirnya yang menjadi dasar juga untuk klaim kesehatan yang bahkan sudah disetujui oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa kokoalvanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Bahkan FDA juga sudah mengatakan bahwa kokoalvanol itu bahkan bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya EFSA dan FDA mengeluarkan klaim kesehatan ini juga berdasarkan kadar yang harus dikonsumsi juga ya, batas kadar yang harus dikonsumsi untuk mendapatkan klaim kesehatan ini, yaitu 200 mg flavanol. Nah, kalau di Acticoa untuk mendapatkan 200 mg flavanol, teman-teman bisa mengkonsumsinya sebanyak 2,67 gram. Slide. Nah, jadi kalau kita boleh rangkum, manfaat kokofavanol itu kan sebenarnya ya tadi ya banyak banget ya. Tapi intinya adalah kokofavanol itu bermanfaat untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular kita. Mulai dari menjaga kestabilan tekanan darah, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, tapi karena basically dia juga adalah antioksidan sehingga juga bisa membantu dalam mengurangi resiko kanker serta baik untuk kesehatan kulit. Slide.
Nah, kalau untuk DTM liquid sendiri dia agak lebih spesial karena DTM liquid ini kan kombinasi dari cocoa flavanol, centella asiatica dan juga black garlic. Sehingga dia punya kekuatan di dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular juga lebih kuat sampai 3 kali lipat dibandingkan versi yang original. Nah, tambahan ada bonus-bonus juga manfaat lainnya, yaitu untuk DTM liquid ini juga dia lebih melancarkan untuk sirkulasi aliran darah pada ginjal, spesifiknya pada ginjal. Selain itu juga dia bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide. Nah, lalu ada NutriFlow. Nah, NutriFlow ini mungkin lebih kepada teman-teman yang pengen lebih aktif ya. Kalau kita aktif kan tentunya kita harus fit, harus gesit gitu ya. Nah, harus lincah. Nah, NutriFlow ini akan lebih membantu dalam penyerapan nutrisi yang lebih baik, sehingga metabolisme juga bisa lebih efektif, terutama metabolisme lemak dan protein. Dengan metabolisme yang baik, otomatis juga akan memproduksi energi yang lebih banyak. Nah, metabolisme ini juga akan lebih menguntungkan karena akan lebih banyak membakar simpanan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Makanya, NutriFlow ini pun cocok untuk program penurunan berat badan. Dan sekaligus tidak hanya sekedar untuk menurunkan berat badan, tapi juga bisa juga membantu dalam pembentukan massa otot juga. Nah, karena juga kita untuk aktif juga akan resiko juga terpapar dengan segala macam hal yang mungkin membahayakan tubuh kita, seperti kuman, virus, bakteri, belum lagi polusi, radikal bebas. Nah, NutriFlow ini juga extra protection-nya juga ada ya, karena dia lebih melindungi sel dari stres oksidatif dan juga lebih membantu dalam memperkuat daya tahan tubuh. Slide. Nah, kalau untuk dapat konsumsinya, kan tadi berdasarkan manfaat kesehatan yang bisa diklaim versi EFSA dan FDA, itu kan teman-teman harus konsumsinya sebanyak 2,67 gram eh Acticoa. Nah, untuk versi originalnya, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 gram. Walaupun saya secara pribadi lebih suka menganjurkan teman-teman konsumsi mulai dari 5 gram. Kenapa? Karena kita memang tinggal di kota yang kita kita kan tinggal di kota yang tidak apa ya bilangnya ya, tidak begitu ideal ya, dengan polusi yang sudah tinggi, terus juga mungkin juga ibarat kata nih, kita kan tidak hanya ingin menjaga kesehatan kita di taraf yang sekarang saja, tapi kita ingin improve lebih baik. Untuk improve lebih baik, kita juga harus bersihin yang kotor-kotor di belakang-belakang yang selama ini sudah tertabung. Makanya nih, kita butuh ekstra dari flavanolnya. Makanya saya lebih menganjurkan 5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Atau bisa juga nanti teman-teman sesuaikan dosisnya sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Nah, kalau untuk yang DTM liquid ini, dia kan lebih membantu untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah, ini lebih dianjurkan kepada teman-teman yang memang sudah punya masalah kardiovaskular, seperti ada hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, atau memang mungkin sudah ada penyakit jantung, sudah ada riwayat stroke, itu lebih rekomend untuk konsumsi DTM liquid ini. DTM liquid ini hanya bisa dikonsumsi 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Nah, kalau kira-kira kurang, itu bisa dikombinasi dengan original ya. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow, itu bisa teman-teman konsumsi buat yang aktif ya, biar lebih ekstra protection, ekstra tenaga, itu bisa konsumsi yang NutriFlow. NutriFlow ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduh 15 gram setiap kali konsumsinya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat cocoa flavanol untuk penanganan migrain ya dok ya. Jadi hebat banget ya, ternyata nggak cuma untuk eh, kesehatan tulang, kesehatan jantung, ya untuk pembuluh darah, tapi ternyata juga bisa untuk pencegahan ataupun pengobatan penyakit migrain. Baik, seperti biasa teman-teman, saya akan memberitahukan informasi eh, mengenai kali ini saya akan memberitahukan mengenai sosial media kami ya teman-teman ya.
Bagi teman-teman yang ingin mengikuti sosial media kami, seperti YouTube, untuk mengetahui rekaman seperti acara malam hari ini ataupun acara bisnis preview kemarin, bisa langsung cek di official YouTube kami di Forever Healthy Indonesia Official. Kemudian ada Instagramnya @foreverhealthy.id. Kemudian ada Facebooknya di Forever Healthy Indonesia dan Telegramnya Official dan juga ada TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Teman-teman bisa mengikuti seluruh sosial media kami untuk mendapatkan informasi terbaru seperti informasi kesehatan dan juga acara baik pun promo dari FHI. Selanjutnya, ada nomor konsultasi Dokter Winda, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067. Chat ini dari hari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 5 sore. Oke, baik teman-teman, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya dokter ya. Sudah banyak pertanyaan dok. Sudah ada dari oke, ada dari Bapak Parlindungan. Selamat malam, salam Jonggi Parlindungan dari Depok, Jawa Barat. Halo Pak, semoga sehat selalu. Ada juga dari Bu Esteria dari Batam, sudah hadir. Terima kasih Bu Esteria. Kemudian pertanyaan dari Bapak Jaya Susanto. Selamat malam dok, saya mau bertanya produk apa yang cocok buat anak usia 13 tahun, biasa kepalanya sakit dan juga biasa ada mengalami mimisan. Oke, nah ini sih sebenarnya sih 13 tahun kalau seandainya berat badannya nyampe 50 kilogram, di atas 50 kilogram itu bisa ikut dosis orang dewasa 5 gram. Tapi kalau di bawah 50 gram, 50 kilogram, sorry, itu bisa konsumsinya 3 gram. Ya, mulai dari 1 kali sehari. Tapi baiknya kalau seperti ini tetap harus dicek ya, saran saya sih. Kenapa kok sering sih dia sakit kepala dan mimisan? Nah, untuk mencari tahu ibaratnya ini karena apa? Karena kan kalau apalagi untuk anak-anak ya faktornya banyak banget soalnya kemungkinan-kemungkinannya. Bisa aja memang karena kepanasan, kecapean, atau kenapa gitu. Takutnya ada sesuatu yang eh di luar dari hal-hal yang biasa gitu ya, untuk memastikan aja gitu. Tapi boleh kok konsumsi flavanol 1 kali 3 gram dulu. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Darsi. Selamat malam Bu Dokter, izin tanya konsumen minum Flavanomen katanya pinggangnya sakit sampai di paha dan kaki karena sakit jadi nggak minum lagi. Gimana nih dok penjelasannya? Oke, nah ini minum flavanolmennya minum yang original juga nggak atau cuman flavanolmen aja? Nah, karena memang sebenarnya harusnya flavanolmen ini diimbangi juga dengan original untuk konsumsinya. Karena kan flavanolmen ini kan lumayan kenceng ya, lumayan dosisnya tuh lumayan kuat sebenarnya. Jadi pada beberapa orang reaksi antioksidannya, reaksi detoksnya itu lumayan kencang. Makanya biasanya saya anjurkan untuk konsumsinya ori dulu gitu. Minum ori dulu supaya badannya tuh nggak langsung kaget gitu ya, supaya badannya nggak langsung kaget, penyesuaian dulu baru konsumsi flavanolmen. Nah ini kan kadang-kadang faktornya soal bisa macam-macam ya, karena faktor usia, karena faktor biasanya sih karena detoksnya kalau seperti ini paling sering ya, atau juga sama juga kebiasaan dia gimana biasanya dia minum air putihnya. Biasanya soalnya mungkin selama ini suka kurang. Apalagi kalau dia ngerasa pinggangnya itu sudah mulai sakit. Nah, biasanya sih ini seperti ini sering sekali ada hubungannya juga dengan ginjal ya, gitu. Bukan karena ginjalnya jadi bermasalah, enggak. Tapi justru selama ini ginjalnya itu sudah mulai berat, gitu. Mungkin kurang minum air putihnya, atau mungkin selama ini banyak konsumsi makanan atau obat-obatan ya yang memberikan beban kepada ginjal. Nah, jadi begitu minum flavonomen, reaksi detoksnya itu menguras ginjalnya sehingga lumayan nyeri
gitu sehingga berasa pinggangnya sakit sampai ke paha dan kaki. Nah sebenarnya sih kalau kayak gini nggak apa-apa. Makanya biasanya kalau konsumsi flavonoid itu selalu saya anjurkan konsumsi ori dulu karena nggak semua bisa langsung konsumsi flavonoid karena dosisnya ya. Apalagi kan kondisi tubuh orang kan kita nggak tahu kan beda-beda kan. Kita sendiri aja kadang-kadang nggak tahu kondisi tubuh kita yang sebenar-benarnya bagaimana gitu ya. Paling kalau seperti ini, simpelnya sih banyakin dulu aja minum air putih. Ya, banyakin dulu minum air putihnya terus supaya ginjalnya lebih ringan dulu. Terus konsumsi ori dulu, nanti sudah lebih enak baru boleh konsumsi flavonoidnya dulu. Baru boleh konsumsi flavonoidnya kemudian gitu ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Upik Nurningsi. Dokter, mohon maaf izin tanya. Anak saya sedang merasakan di belakang leher, batang lehernya sakit, sakitnya ngerasa kaku tegang, kepalanya serasa ketusuk-tusuk, di kepala kerasa kesemutan, di seluruh kepala kerasa penuh, pusing. Ini diagnosanya apa ya, Dok? Mohon penjelasannya. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Oke, ini sih kemungkinan kemungkinan sih tension headache ya. Jadi eh, ini salah satu, ini sakit kepala juga, cuman jadi sakit kepala itu sendiri juga sebenarnya jenisnya ada beberapa macam juga ya. Salah satunya juga tension headache selain migrain. Nah ini sih bisa jadi sih tension headache. Cuman eh apakah ini baru dirasakan sekali atau sudah beberapa kali merasakan seperti ini? Sudah berapa lama ngerasainnya juga? Gitu. Karena kan ini kan saya baca itu sedang ya. Berarti kan saat ini gitu ya, saat ini sedang ngerasa sakitnya gitu. Nah, ini mungkin kemungkinan besar sih tension headache ya. Anaknya juga umur berapa? Ini sih boleh kok dikonsumsi flavanol nggak apa-apa. Cuman kalau umpamanya apa sih namanya sakitnya seperti ini biasanya sih nggak sabar ya kalau nungguin Koko Flavanol aja terus dia sampai mereda. Kalau saya sih biasanya kalau lagi sakit kepala seperti ini itu minum Flavanol dulu. Flavanol original saya bikin biasanya 10 sampai 15 gram. Ya, itu dulu saya minum. Saya tunggu dulu 30 menit. Nah, biasanya nanti 30 menit itu sudah mulai berkurang. Nah, cuman kadang-kadang nanti saya akan lihat situasi ya setelah 30 menit itu kalau kemungkinan saya perlu untuk benar-benar fit, baru saya tambahkan dengan obat anti nyeri seperti paracetamol gitu. Nah, tapi kalau umpamanya saya nggak ada guru-guru, nggak ada harus ngapain gitu kan, setelah ini saya biasanya udah tungguin aja sampai dia benar-benar reda dengan alami gitu dengan flavanol. Nah, ini mungkin boleh dicoba seperti itu, ya. Oke, baik selanjutnya. Pertanyaan ini masih nama provider iPhone ya, Dok ya. Nama gadgetnya, Dok, vitamin B, vitamin C, dan sistein ditambahkan ke kokoa dalam bentuk apa? Maksud saya dari bahan baku herbal atau gimana, Dok? Oke, kalau ini sih sudah ekstrak ya. Jadi vitamin B7, vitamin C, dan sistennya itu sudah ekstrak. Jadi kalau sebenarnya sih kalau eh, dari apa sih bilangnya ya, dari supplier ya, pabrik suppliernya sendiri sih sebenarnya bisa macam-macam bahan bakunya ya. Sudah dicampur-campur karena ini sudah ekstrak ya, bisa dari vitamin C, bisa dari biji-bijian, eh, dari tumbuhan ya seperti itu untuk kandungan vitamin B, vitamin C dan juga sistemnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Pertanyaan dari Ibu Lasmawati Malau. Selamat malam, Dok. Untuk yang baru operasi usus buntu, yang mana yang cocok diminum ya, Dok? Terima kasih. Oke, kalau yang baru operasi usus buntu pertama catatannya dulu dipastikan dulu untuk luka operasinya sudah berhenti perdarahannya ya. Kalau sudah berhenti perdarahannya baru boleh minum Ketoprofen. Minum yang mana? Pada dasarnya yang mana aja boleh. Original boleh, liquid boleh, terus juga Nutrifol pun boleh. Ya, yang mana aja sebenarnya basically boleh. Sama-sama bisa membantu kok untuk mempercepat recovery-nya juga. Cuman mungkin
Kalau untuk karena kan usus buntu ya, sistem imun biasanya agak sempat menurun dulu sedikit. Mungkin lebih rekomen konsumsinya Nutriflow atau original untuk kasus seperti ini. Tapi yang pasti tetap pastikan dulu luka operasinya sudah tidak ada perdarahan dulu, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Esteria. Tanya dok, apakah kokoa ini bisa dimakan untuk ibu yang sedang hamil? Oh, boleh banget. Saya aja minum waktu selama hamil, ya itu justru malah bagus banget untuk ibu hamil. Saya konsumsi flavanol itu dari sejak dari sebelum hamil sampai melahirkan itu minum terus. Nah, jadi tuh malah justru bagus ya. Jadi resiko ibu hamil itu terutama itu adalah yang paling ditakutkan adalah kendala di eklamsi ya atau hipertensi pada kehamilan. Nah, jadi Cocovavanol ini malah bisa membantu sekali ya, bisa membantu sekali untuk membantu mencegah terjadinya eklamsi nantinya ke depan. Dan kita tahu banget ya pada ibu hamil itu aliran darah yang menuju ke plasenta, lalu dari plasenta ke bayinya, ke janinnya, ini kan harus dipastikan lancar, harus bagus aliran darahnya. Nah, makanya jangan sampai ada ke pembuluh darah yang menyempit, karena ini bisa nanti mengganggu pengantaran nutrisi, oksigen kepada janin. Dan itu nanti ujung-ujungnya juga bisa membuat tumbuh kembang janinnya juga jadi terhambat. Nah, makanya itu nanti resikonya nanti bisa jadi prematur, terus bayi lahirnya berat badan lahirnya rendah, ya belum lagi resiko eklamsi tadi ya. Nah, makanya ini justru sangat direkomendasikan, tapi mungkin dosisnya tidak banyak ya. Dan untuk ibu hamil itu hanya rekomen untuk konsumsi original aja. Ya, kalau saya waktu itu hanya minum original 5 gram setiap hari. Ya, mulai dari trimester pertama sampai melahirkan. Sorry, nggak sampai melahirkan banget. Sampai seminggu sebelum melahirkan, gitu ya. Karena tetap kita antisipasi, karena kan pada saat proses melahirkan itu kan akan terjadi perdarahan. Nah, kita pengennya juga jangan sampai nanti darah si ibu terlalu encer, supaya perdarahannya nggak sampai nanti jangan sampai terlalu banyak gitu. Kalau terlalu banyak nanti ngerepotin dokternya, kasihan. Ya, jadi di stopnya seminggu sebelum melahirkan. Tapi kan kadang-kadang kalau yang nanti mau melahirkannya secara normal kan nggak tahu ya kapan mau melahirkan. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa juga setelah sampai melahirkan pun nggak masalah juga. Saya waktu itu cuman 2 hari kok, 2 hari sebelum melahirkan baru saya berhenti bawa flavanol, berhenti minum flavanol itu pun karena lupa bawa ke rumah sakit. Ya, jadi sebenarnya nggak apa-apa juga gitu ya, tidak apa-apa. Cuman ibaratnya kalau mungkin nantinya berencana sesar, ya direncanakannya satu 1 minggu lah ya, 1 minggu sebelum jadwal sesar itu di stop gitu. Kalau normal sih cenderung nggak masalah sih, karena juga normal juga perdarahannya lebih sedikit ya dibandingkan sesar. Jadi sebenarnya lebih tidak mengkhawatirkan gitu. Ya, jadi justru rekomendasi sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Jadi tidak perlu khawatir ya Bu Esteria ya. Ini boleh untuk siapapun ya. Mau untuk anak-anak mulai dari biasanya pengenalan makan ya sudah mulai dikenalkan makan ya dok ya sampai lansia bahkan yang dibutuhkan. Selanjutnya dari Bu Hijriati Keti. Selamat malam Dokter Winda. Ada mitra saya, suami istri kurang lebih udah minum Flavanol nih 1 tahun. Dari Sweet, Liquid, Nutriflow, sama Men. Kalau istrinya ada kolesterol, tensinya tinggi, asam urat ya. Jadi tensi, kolesterol, dan asam urat tuh kalau istrinya. Kalau suaminya ada asam urat sama liver. Nah, selama minum coklat flavanol apa aja? Selama minum cocoa flavanol apa aja nih dok ya? Alhamdulillah kondisi tubuh semakin membaik, cuma terkadang kakinya bengkak sama keluhan suami istri. Apa penyebab dan solusinya gimana ya dokter Winda? Mohon penjelasannya.
Ya, jadi memang sebenarnya sih ini juga perlu dicari tahu juga sih ya, penyebab dari kakinya bengkak karena apa? Karena eh, kaki bengkak itu bisa macam-macam penyebabnya gitu ya. Kalau umpamanya pada istrinya itu bisa karena tensi tinggi, bisa karena asam urat bisa. Kalau pada suami asam urat juga, karena kebetulan ada asam urat juga ya, asam urat juga bisa. Karena gini, kaki bengkak, bagian mana yang bengkak itu akan berbeda penyebabnya. Apakah tepat di persendiannya yang bengkak, atau justru kayak di punggung kakinya kah? Punggung apa? Ini kan kaki nih, punggung kakinya kah yang bengkak, atau persendiannya yang bengkak? Nah, ini beda soalnya. Contoh kalau umpamanya pada persendiannya yang bengkak, itu lebih kemungkinannya asam urat yang bikin. Nah, tapi kalau umpamanya bagian punggung kakinya yang bengkak, ini bisa karena tensi, bisa karena jantung, ya, gitu. Bisa juga karena ginjal, liver juga bisa. Nah, jadi yang bengkaknya, atau kan kadang-kadang ada juga yang bengkaknya tuh bahkan sekaki-kaki semua, sampai betis gitu ya, sampai betis ikutan bengkak juga. Nah, ini bengkaknya seperti apa? Karena itu juga biasanya beda penyakit, itu beda juga bentukan bengkaknya gitu. Biasanya sih mungkin kalau seperti itu boleh nih sambilan juga dicek kalau lagi kontrol ke dokter. Itu kira-kira bengkaknya karena apanya yang bermasalah gitu. Karena kan memang kan ini udah bagus kok ya sebenarnya kan hampir udah setahun konsumsi sudah mulai ada yang membaik. Tapi mungkin ya memang belum semua karena kan prosesnya panjang untuk sampai bisa sakit kolesterolnya, tensinya tinggi, asam uratnya, livernya, itu juga kan proses karena kerusakan yang bertahun-tahun, ya kan? Tabungan yang bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Nah, tentu ya nggak mungkin lah semua langsung sempurna beres hanya dengan 1 tahun saja. Nah, tapi yang pasti karena sudah mulai ada perbaikan, artinya apa? Dosisnya works, dosisnya sudah mulai bekerja. Nah, ini pun jangan lupa juga ya, walaupun konsumsi flavanol bukan berarti nanti ibarat kata bisa sebebas-bebasnya, tidak perlu jaga makan, tidak perlu jaga istirahat, nggak perlu olahraga, nggak juga. Ya, tetap harus bertahap juga mengubah pola hidup. Dijaga makannya, boleh sesekali nggak apa-apa makan ini itu, tapi jangan berlebihan, jangan sering-sering. Jadi tetap diingat gitu ya, tetap ditakar juga supaya pola hidup sehatnya juga nggak sengsara-sengsara amat gitu ya. Karena kan sudah didampingi dengan flavanol. Paling nanti kalau umpamanya lagi ada kondisi-kondisi tertentu nih, umpamanya kan tadi kakinya lagi bengkak, itu nggak apa-apa dosisnya dinaikin dulu aja ya. Dosisnya dinaikin, liquidnya agak dinaikin dulu, ditambahin satu, umpamanya biasanya 1 saset per hari jadi 2 dulu, atau mungkin mau ditambahin sweetnya, ya boleh juga nggak apa-apa. Ya, salah satu ditambahin aja dosisnya kalau memang kondisinya lagi kurang baik, seperti kakinya pas lagi membengkak. Memang seperti itu kok. Jadi konsumsi flavanol itu bisa dinamis, disesuaikan dengan kondisi tubuh, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yulin. Selamat malam, Dok. Ada pasien yang sering masuk rumah sakit karena masalah lambung. Nah, setelah konsumsi flavanol original sudah banyak perubahan nih, Dok. Tapi masih ada keluhan pusing-pusing. Itu kenapa ya, Dok? Iya, nggak apa-apa, itu proses ya. Kan mungkin kan minum flavanolnya juga mungkin masih baru mulai juga bertahap ya. Bertahap, pelan-pelan flavanol memperbaiki sebagian-sebagian dulu ya. Yang penting progresnya sudah mulai ada. Kalau kira-kira mau mungkin supaya bisa lebih cepat, mungkin lebih apa lebih giat perbaikan di kondisi tubuhnya, boleh nggak apa-apa ditambahin dosis konsumsinya, ya, nggak apa-apa. Mana tahu tubuhnya memang masih bisa sanggup untuk meningkatkan lagi speednya. Kadang-kadang gini ya, bukan berarti kita naikin dosis itu sudah pasti
juga kerja dari tubuh kita juga jadi bisa lebih ekstra. Belum tentu, ya. Semua tetap tergantung kapasitas tubuh juga. Nah, makanya nanti itulah saatnya kita evaluasi. Nah, nanti umpamanya dengan dosis yang sekarang sudah mulai ada perubahan nih, tapi kayaknya pengen perubahannya lebih signifikan lagi supaya bisa lebih cepat. Ditambahin dosisnya. Nah, nanti ditambahin dosisnya, evaluasi lagi. Apakah perubahannya ini memang jadi lebih meningkat lagi kecepatannya gitu, lebih signifikan lagi gitu. Memang lebih manfaat yang dirasakan memang lebih banyak nggak dengan seiring dengan pertambahan dosis. Kalau ternyata ditambahin dosis, kecepatannya masih ada perubahan, pasti tetap akan ada terus perubahan, tapi kayaknya masih sama aja speednya sama yang dosis sebelumnya. Berarti memang kapasitas tubuh eh, tubuh ibu, bapak yang memang mengkonsumsi flavanol itu cuman cukupnya yang sedosis yang lama aja. Ya udah nggak usah dipaksain harus nambah ya. Memang kapasitas tubuhnya cuman segitu, nggak perlu ditambahin. Sayang berlebihan juga kan nggak kurang baik ya karena ya jatuhnya cuma terbuang-buang aja ya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Marwah di Toli-Toli. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, flavanol apa yang bagus untuk penderita sakit kepala yang berlebihan tiada hentinya? Terima kasih. Oh, kalau sakit kepala sih saya pribadi ya paling suka sebenarnya sih ori atau enggak DTM liquid. Itu yang lumayan saya rasain itu paling efektif ya untuk sakit kepala terutama. Jadi kalau saya biasanya kalau lagi mulai sakit kepala tuh itu minum ori, minumnya ori dulu gitu ya. Atau boleh juga liquid. Nah, ori itu saya minum ya tadi 10 atau 15 gram, saya tungguin dulu 30 menit. Biasanya itu sudah mulai 15 sampai 30 menit itu sudah mulai menurun tuh. Ya, udah mulai berkurang sakit kepalanya. Tapi itu dia tadi, biasanya kan saya kan tergantung ya kapan kita sakit kepalanya. Kalau umpamanya saya sakit kepalanya mungkin pas lagi di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain, ya itu biar saya biarin aja. Saya tungguin aja terus sampai dia secara alami berkurang sakit kepalanya. Tapi kalau umpamanya nih, saya lagi perlu mau semkes gitu kan, mau semkes tapi sakit kepala, nggak mungkin dong saya tungguin sampai alami. Nah, biasanya setengah jam dia sudah mulai berkurang tapi belum benar-benar hilang, baru saya tambahin dengan paracetamol gitu, obat anti nyeri gitu atau ibuprofen. Itu buat ngurangin sakit kepalanya supaya benar-benar hilang. Dengan begitu biasanya malah obat sakit kepalanya malah jadi lebih efektif bekerja dibandingkan saya nggak minum flavanol dulu sebelumnya gitu. Karena biasanya kalau saya minum langsung sakit kepala langsung minum paracetamol aja, biasanya nggak gitu efektif malah biasanya nggak terlalu berkurang malah sakit kepalanya. Makanya biasanya malah lebih efektif paracetamolnya itu setelah saya konsumsi flavanol ori dulu terlebih dahulu gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Yulin. Dok, untuk mengurangi detoks cara konsumsi flavanol original dan DTM liquid gimana ya? Oke, mengurangi detox. Kenapa dikurangi detoxnya? Kan lagi lagi buang-buang kotoran. Nanti berkurang dong yang dibuangin kotorannya. Mungkin maksudnya mengurangi reaksi yang gak enaknya kali ya. Mengurangi reaksi yang bikin gak nyaman gitu dari detoxnya. Kalau itu sih saya biasanya untuk ngurangin reaksi yang kurang nyaman ya saya lebih kebanyakan minum air putih aja sih. Ya lebih banyak minum air putih aja karena minum air putih itu penting banget dalam proses detoksifikasi. Karena kan kalau detoksifikasi, tugas dari flavanol ya, itu baik original maupun DTM ya, itu kan dia adalah membersihkan sel-sel ya, membersihkan sel-sel, menguras ya, menguras si racun-racun yang tersimpan di dalam tubuh. Nah, setelah dikuras, tentunya ini hasil kurasannya harus dibawa keluar. Ya, kalau enggak dia ngendon aja di dalam. Akhirnya apa? Bisa terserap balik lagi nanti jadinya ke dalam tubuh lagi. Nah, untuk angkutan keluarnya apa? Yang utama adalah air.
gitu ya. Makanya kenapa kalau lagi proses detox seperti ini, kan kita rasanya badan nggak enak apa segala macam, itu cepet-cepet yang udah dikuras itu cepet-cepet diangkut keluar. Makanya banyakin minum air putih. Selain minum air putih, apalagi konsumsi serat, ya, sayur, buah, itu bisa, ya, bisa bantu juga supaya karena serat itu juga untuk pengangkut hasil detoksifikasi. Nah, air itu lewat urin, serat nanti lewat feses. Nah, karena kan itu adalah terutama dua tempat utama untuk pengeluaran hasil detoksifikasi ya, gitu. Nah, jadi kalau umpamanya reaksi detoksnya mungkin lebih kurang nyaman, banyakin yang dua ini juga deh buat bantu ya. Air supaya lebih banyak kencing-kencing jadi cepet keluar hasil detoksifikasinya, atau dan juga banyakin seratnya juga. Ya, banyakin makan sayur sama banyakin makan buah supaya juga nanti lewat BAB itu bisa diangkut lebih bersih untuk detox-detox yang pengeluarannya lewat saluran cerna gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya nih dok, tadi Bu Upik menambahkan sakitnya udah sering, anaknya usia 25 tahun, Hmm. mengenai kasus yang sakit kepala, eh sakit merasa di belakang leher, sakit Ya, kepala di apa kaku dan tegang, seperti itu dok. iya, itu udah bener kok. Kemungkinan itu tension headache ya, apalagi usia 25 tahun. Mungkin istirahatnya kurang ya. Bisa juga karena faktor mungkin usia 25 tahun udah kerja ya, mungkin kecapean, stres juga ya, baik stres fisik itu juga sering loh. Ya, sering juga kan tadi kan salah satu pemicu fisik kan juga ada ya, pemicu fisik yang bisa memicu sakit kepala ya, jadi sangat mungkin banget. Nah, ini boleh ya, konsumsi original bisa, liquid pun boleh kok kalau udah usia 25 tahun. Ya, boleh konsumsi liquid ataupun konsumsi original. Atau kalau memang nih mungkin anaknya Bu Upik itu lumayan aktif ya tadi ya, mungkin kan kerjaannya apa banyak gitu ya, sehingga sibuk, itu boleh juga ditambahkan dengan NutriFlow ya, untuk support juga supaya nggak cuma sekedar aliran darah apa sih namanya, untuk support fisiknya dia tadi, metabolisme tubuhnya supaya lebih baik. Jangan sampai nanti kurang nutrisi karena terlalu sibuk ya, sehingga bisa juga mengurangi juga eh, apa namanya, frekuensi dari serangan sakit kepalanya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari eh, nama yang tidak disebutkan. Dok, kita sebagai orang yang sehat, sebaiknya minum yang mana? Ori, DTM, atau Nutriflo? Oke, kalau umpamanya yang sejauh ini masih ngerasa sehat ya, kayaknya sih belum ada keluhan deh kardiovaskular, tapi pengen maintenance karena kan mungkin bisa jadi punya faktor risiko atau mungkin ya buat jaga kesehatan aja gitu ya. Itu boleh kok konsumsi ori, boleh, Nutriflo boleh ya, disesuaikan aja. Kalau saya sih biasanya sih kalau yang umum sih ori ya. Tapi mungkin nanti boleh disesuaikan. Pokoknya kita sehat, tapi sekaligus kita juga aktif gitu. Kita sehat, plus tapi kita aktif juga nih, banyak kegiatan gitu ya. Mungkin boleh lebih tepat konsumsinya Nutriflow. Tapi kalau seandainya mungkin kita masih sehat, aktivitas kita juga mungkin pekerjaan kita juga masih yang nggak terlalu sampai aktif-aktif banget gitu ya, nggak mobile-mobile banget, mungkin ori aja juga oke gitu. Nanti boleh disesuaikan. Kalau DTM sih mungkin saya lebih rekomen buat yang memang sudah punya masalah kardiovaskular. Tapi kalau yang lebih sehat ya, belum ada keluhan apa-apa, mungkin lebih rekomen original atau Nutriflow. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Pertanyaan terakhir dari Bapak Robinson. Malam dok, kalau ada member yang stroke sebaiknya minum flavanol yang mana? Oke, nah kalau stroke itu kan stroke ini kan salah satu penyakit kardiovaskular. Berarti lebih rekomen konsumsinya itu liquid. Nah, jadi memang kalau sudah stroke bahkan ya, itu kan saya biasanya saranin konsumsinya itu 3 kali sehari.
Cuman liquid ini kan cuman boleh 2 kali, 2 saset aja per hari. Berarti kan masih ada 1 kali slot yang kosong. Nah, 1 slot yang kosong ini biasanya saya isi dengan original. Nah, originalnya itu bisa dikonsumsi mulai dari 5 gram. Nanti 5 gram, 10 gram, atau 15 gram disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Dievaluasi aja, dinaikkan nanti bertahap ya. Tapi bisa mulai dari 2 saset liquid ditambah dengan original 5 gram dulu. Nanti evaluasi respon tubuh seperti apa. Nanti kalau udah mulai nyaman, enak gitu kan, kayak apa sudah mulai ada perbaikan yang dirasakan, itu boleh bertahap nanti ditingkatkan untuk originalnya jadi 10 gram, terus nanti ditingkatkan lagi jadi 15 gram supaya hasilnya bisa lebih optimal. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Bapak Robinson Sitorus. Dan gak berasa juga waktunya juga sudah jam 9 malam nih dok. Sepertinya memang sudah waktunya kita untuk mengakhiri seminar kesehatan kita malam hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan Dokter Winda? Oke, seperti biasa ya, saya selalu mengingatkan sama teman-teman, kita sering banget ngerasa kita tuh sehat ya. Padahal sebenarnya kita belum tentu benar-benar sehat. Ya, kita hanya merasa subjektif ya, secara subjektif kita sehat, tapi belum tentu secara objektif kita benar-benar sehat. Karena faktanya mungkin banyak dari kita yang jarang melakukan medical check up, ya kan? Kalau saya biasanya kalau di di kantor nanya siapa yang rajin medical check up, nggak ada ya. Makanya kebanyakan memang pasti kita lebih merasa sehat dibandingkan memang benar-benar terverifikasi sehat. Nah, makanya penting kita untuk menjaga ya, supaya yang kita rasa sehat itu memang benar-benar sehat. Makanya selalu konsumsi flavanolnya untuk tetap menjaga kesehatan kita supaya bahkan lebih sehat lagi. Tidak hanya kita, tapi juga semua keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. So, stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, oke baik teman-teman. Itu tadi pesan dari Dokter Winda ya dan juga penjelasan dari Dokter Winda sudah dijelaskan dengan detail dan juga sempurna mengenai manfaat cocoa flavanol untuk penderita migrain. Nah, baik, teman-teman juga tadi sudah sudah banyak yang bertanya dan dokter ini juga sudah menjawab pertanyaannya. Jika teman-teman sekiranya masih ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung bertanya di nomor konsultasi Dokter Winda. Kalau begitu, Dokter Winda saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Di hari Selasa di acara seminar kesehatan Dokter Winda secara offline di kantor Kosa dan juga seminar kesehatan Dokter Wida secara online di hari Kamis jam 8 malam. Pastikan Bapak Ibu jangan sampai datang terlambat dan selalu konsumsi Cocoa Flavanol setiap hari. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Malam. Selamat Malam, malam. Dok. Terima kasih atas pencerahannya, Dok. Indah. Sama-sama. Selamat malam, Oke. Tante. Kopinya bersihin kotor.